pernah dengar lagu wanita dijajah pria sejak kapan? Sejak dulu kan itu kan ya. Lah kenapa dulu? Karena dulu belum ada media sosial. Makanya ibu-ibu dijajah oleh laki-laki. Tapi semenjak ada media sosial, dunia berubah menjadi kayak ibu-ibu. Loh kok bisa begitu? Nih saya kasih tahu. Laki-laki, wanita, beda atau sama? Laki-laki rasional atau emosional? Perempuan rasional atau emosional? Makasih sudah ngaku. Beda laki-laki sama perempuan, laki-laki rasional, perempuan emosional. Contoh, kelihatan biasanya pas pergi ke pasar. Laki-laki beli barang ditawar atau tidak? Kenapa laki-laki kalau beli barang nggak ditawar? Karena rasional Bu, bukan malas. Rasionalnya begini, contoh, nanya, mohon maaf Pak, ini ayamnya berapa? Yang jual ayam bilang 50.000 Pak. Ditawar atau tidak? Kenapa laki-laki nggak nawar? Rasional. Dia mikirnya begini, daripada gue suruh nguber ayam sendiri, kalau kemudian nyembeli ayam sendiri, lalu nyabutin kulitnya sendiri, nyabutin bulunya sendiri, masak sendiri, mendingan gue beli, gue bayar 5.000, urus saya selesai. Rasional? Rasional. Ibu-ibu ditanya sama, ibu-ibu nanya penjualnya, Pak ini harganya berapa? 50.000. Ditawar nggak? Tawarnya berapa? 15.000 boleh nggak? Pak nawarin dari 50.000 jadi 15.000. Ibu-ibu tahu nggak bakal dikasih, cuma senang aja, paham ibu sekalian. Akhirnya setelah nawar lama, akhirnya disepakati 47.500 dan ibu-ibu itu senang banget. Beda 2.500, pulang senang banget lah. Kenapa? Bisa dapat diskon 2.500. Tapi mendadak ibu-ibu itu bisa stres seharian gara-gara tahu temennya beli di tempat yang sama dapat 47.000. Paham ibu sekalian? Cuma beda 500 bikin stres kan ya. Tapi itulah ibu-ibu bedanya antara rasional dan emosional. Zaman sekarang zaman emosional. Kenapa? Semenjak ada media sosial. Bisa dipahami sampai di sini? Lah kenapa media sosial membuat orang jadi emosional? Karena media sosial melatih orang untuk curhat lewat tulisan. Sedangkan dari dulu laki-laki nggak pernah curhat. Baru semenjak ada Facebook, Instagram, Twitter itu laki-laki suka curhat. Paham ibu sekalian? Namanya laki-laki aja sudah emosional, lebay. Andi yang selalu melindungimu siang dan malam tanpa henti, muah jadi gitu. Itu baru namanya. Apalagi kemudian statusnya sangat emosional. Hujan rintik-rintik dan aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, tolong lumpuhkan ingatanku. Nah, jadi tidak ada begitu. Ini laki-laki zaman sekarang sangat emosional sama kayak perempuan, paham ibu sekalian. Maka zaman sekarang dikuasai oleh ibu-ibu. Kenapa? Lewat media sosial. Nggak percaya? Lihat film-film Star Wars, dulu tokoh utamanya laki-laki atau perempuan? Seluruh film-film di dunia itu tokoh utamanya laki-laki. Sekarang tokoh utamanya banyak laki-laki atau perempuan? Dari film sampai game itu semua tokoh utamanya perempuan. Saya cuma pengen kasih tahu keberadaan ibu-ibu ini dibandingkan keberadaan laki-laki sangat penting pada zaman sekarang. Maka dakwah itu tergantung ibu-ibu sekalian. Maka zaman sekarang di mana ibu-ibu menguasai seluruh sosial media, maka siapa yang disukai ibu-ibu nggak bakal bisa ditumbangkan oleh siapapun. Paham ibu sekalian? Tapi kalau ibu-ibu sudah tidak suka, maka tumbang pasti. Ini terjadi pada kasus 411-212 kemarin. Paham ibu sekalian? Oke, sudah jelas sampai di sini ibu sekalian? Oke, yang pengen saya jelaskan adalah ibu-ibu sekarang menjadi sangat penting. Dunia berubah dari dunia analog menjadi dunia digital. Siapa yang paling mengambil keuntungan daripada semua ini? Yang paling mengambil keuntungan adalah Bapak Ibu sekalian, saya lewatin aja semua, adalah terpilihnya pemimpin ini yang di depan. Ini yang paling mengambil keuntungan. Kenapa bisa begitu? 2008 Barack Obama mencalonkan presiden di Amerika, dia menang karena media sosial. Jelas sampai di sini? Ya, jadi dia menang karena media sosial. Karena dia menguasai media sosial, maka dia menang. Orang pada waktu itu baru terbuka matanya bahwa inilah yang harus dikuasai, media sosial. Bukan lagi koran, bukan lagi TV, tapi media sosial. Kenapa bisa begitu? Karena koran semakin lama semakin hancur, semakin turun, sedangkan media sosial semakin lama semakin naik. Gak percaya? Saya tes. Ibu-ibu tahu kajian ini hari ini lewat koran. Siapa yang tahu lewat koran? Nggak ada, karena memang nggak ada di koran. Siapa yang tahu lewat iklan di TV? Angkat tangan. Nggak ada. Siapa yang tahu lewat WhatsApp, Instagram dan sebagainya, sosial media? Semua. Jelas? Semua penyebaran informasi itu sekarang lewat sosial media. 2008 dimanfaatkan oleh Barack Obama, kemudian jadi presiden lagi. Setelah itu dimanfaatkan di Indonesia. 2008, 2012 terpilih pemimpin ini lewat sosial media, lewat pencitraan di sosial media. Bisa dipahami? Nah, setelah kemudian terjadi pemilihan ini diikuti oleh partainya juga. Nah, jadi ini adalah partai pemenang penguasa ketika 2014. Dan ini cukup jauh. Kalau ibu perhatikan, ini sedikit kita bahas tentang masalah politik. Dulu pemenangnya sebelum yang sekarang, pemenangnya siapa?
Sebelum sekarang. Golkar, bukan. Sebelum Demokrat. Demokrat itu tinggi sekali dan tiba-tiba anjlok habis sekali gara-gara pencitraan media sosial, gara-gara kekuatan media sosial. Tiba-tiba ketika kemudian yang ini kemudian naik jadi pemimpin, Pak Jokowi dan kemudian Ahok, dan kemudian naik pula partainya kemudian mengikuti pencitraan orangnya, namanya Jokowi efek pada saat itu. Nah, ketika kemudian sudah menang semua, muncul kemudian yang baru lagi jadi presiden pada tahun 2014, puncak daripada semua orang kemudian lihat sosial media. Apa yang terjadi setelah ini? Yang terjadi namanya sekularisasi. Apa itu sekularisasi? Pemindahan agama tidak boleh lagi ikut di dalam kehidupan. Ketika partai ini berkuasa, ketika penguasa baru ini ada, maka ada satu program yang sangat kentara yang ada di negeri ini, yaitu adalah Islam harus dipinggirkan dari kehidupan. Bisa difahami Ibu sekalian? Nah, kenapa bisa begitu? Contoh, misalnya kita lihat. Contoh nih misalnya, ketika kemudian Pak Jokowi jadi presiden, otomatis wakilnya kan jadi gubernur. Kira-kira orang muslim suka atau tidak? Kenapa tidak suka? Karena menurut orang muslim, menurut agamanya, maka agamanya mengharuskan punya pemimpin yang satu iman. Betul kan ya? Ketika orang muslim pengen pemimpin yang satu iman, maka muncul dari penguasa, kalau begitu Anda intoleran. Kalau Anda pengen berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka Anda radikal. Kalau Anda pengen berdasarkan Islam, maka Anda ekstrim. Bisa dipahami sampai di sini, Ibu sekalian. Muncul sekularisasi ini dan terus-menerus dipaksakan. Untuk apa? Supaya mereka jadi penguasa, Islam nggak boleh ada. Karena kalau Islam tetap ada, maka orang-orang ini tidak bisa jadi penguasa. Lah kenapa? Islam itu adalah secara alamiah, ibu-ibu, itu anti terhadap kezoliman. Betul atau betul? Islam itu pasti anti terhadap kezoliman. Maka kalau ada kezoliman, Islam pasti akan melawan di depannya. Nah, supaya tidak ada lawan, Islam harus dipinggirkan. Itulah namanya sekularisasi. Nah, ketika kemudian ini mau diangkat jadi pemimpin, saya waktu itu ditanya, Ustaz, kira-kira siapa yang menang pada pemilu nanti? Saya bilang pasti dia yang jadi gubernurnya. Lah kenapa? Tidak mungkin bukan dia. Lah kenapa? Kuat sekali dukungan dari mana-mana. Dari segi dana kuat sekali, dari segi jaringan informasi kuat sekali, dari segi sosial media apalagi Ibu sekalian, itu menguasai semuanya. Tapi ternyata manusia berkehendak, Allah juga berkehendak. Manusia punya makar, Allah juga punya makar. Keselip lidah, kemudian muncul surat Al-Maidah 51. Jangan dibohongi oleh jangan mau dibohongi Al-Maidah 51. Langsung semuanya kemudian protes, langsung kemudian semuanya marah. Sebuah sentimen kepada Islam muncul, sebuah tanggung jawab orang kepada Islam muncul. Yang awal-awalnya nggak peduli sama sekali dengan agamanya, merasa gue harus memperhatikan agama gue. Muncul kemudian banyak sekali, dan ada kemudian karunia yang Allah berikan pada kita. 4.11.212. Ya Allah ya Rabb, saya masuk Islam itu sekitar 16 tahun yang lalu, ibu-ibu sekalian, tahun 2002, sampai kemudian terjadinya ini pada tahun 2016, itu sampai terjadinya 4.11.212, itu saya nggak pernah membayangkan umat muslim bakal bersatu kayak begini. Yang datang nangis atau tidak? Nangis. Saya nangis. Saya juga sama, datang, ya Allah, ini kayak nggak pernah kita bayangkan. Orang-orang datang, ya mas, semuanya senyum, pada macet-macetan, tapi seneng kan gitu kan ya. Masuk pada Monas, kemudian saling senggol-senggolan, tapi mohon maaf ya mas, mohon maaf, nggak ada yang marah sama sekali. Kenapa? Karena mereka merasa satu umat. Saya 4.11 datang situ, tiba-tiba di depan saya kan jalan-jalan kemana-mana tuh. Lah kenapa? Saya jalan-jalan kemana-mana, nggak ke panggung supaya ngelihat ada nggak yang benci sama saya. Kalau tiba-tiba dia bilang, oh Cina, ganyang Cina, berarti provokasi kan, itu provokator. Kenapa nggak kenal sama saya berarti kan ya. Tiba-tiba di depan saya itu ada yang membentangkan spanduk ganyang Cina. Lalu kemudian bukan saya ngomong, yang ngomongin ibu-ibu, mas gulung mas, kita nggak ada urusan dengan etnis Cina mas, kita nggak ada urusan dengan orang Cina mas, yang kita urusan cuma satu orang saja, yang mereka menistakan agama kita, gulung mas, digulung sama orangnya. Lalu kenapa? Karena semua muslim datang ke sana, semua dengan damai, bukan pengen mereka makar, bukan pengen mereka sesuatu yang jahat. Lalu kenapa? Karunia Allah pada manusia. Di dalam Al-Quran Allah katakan, andaikan kalian membelanjakan seluruh harta yang ada di bumi untuk beli persatuan, beli ukhuwah, tidak akan pernah bisa, kata Allah. Kenapa? Karena ukhuwah itu cuma Allah yang bisa berikan. Tertautnya hati-hati di antara muslim semuanya. Coba lihat zaman dulu, mungkin nggak ustadz berkumpul sebanyak itu?
nggak dibayar sama sekali. Adanya zaman dulu ustadz-ustadz satu sama lain nggak pernah ketemu. Kalaupun ketemu mereka semua mungkin bukan bersatu kan gitu ya, tapi mungkin omongin satu sama lain. Tapi sekarang masya Allah begitu banyak ustadz-ustadz bersatu, semua satu tujuan. Allah berikan kemudian apa yang terjadi pada kita? Allah berikan kemudian kemenangan. Tapi pasca kemenangan ini bukan tanpa bayaran. Justru penguasa semakin parah. Lah kenapa semakin parah? Jadi gini ceritanya. Coba lihat baik-baik. Ini ada partai penguasa, nyalonin penguasa-penguasanya karena dia merasa menang karena di media sosial, nyalonin penguasa-penguasanya pengen mensekulerisasi Indonesia, pengen membuat Islam keluar daripada Indonesia, Islam dihapuskan daripada Indonesia. Ketika ini terjadi, umat muslim muncul kesadaran Islamnya, lalu kemudian yang terjadi adalah kemustahilan berubah menjadi kemungkinan, lalu kemudian jadi kemenangan kaum muslim. Yang tadi saya bilang, pertanyaan saya, kalau isu agama ini terus bangkit, kalau kesadaran agama kaum muslimin terus bangkit, kalau orang muslim belajar Al-Maidah saja itu jatuh, sebuah konspirasi yang sangat besar itu bisa jatuh. Andaikan muslim semua semakin sadar dengan Islam, semakin banyak belajar Islam, kira-kira penguasa yang sekarang bisa terus melanjutkan syahwat kekuasaannya atau tidak? Nggak bisa. Maka dibuat dari situ sebuah kampanye yang sangat-sangat terorganisir, namanya kampanye deradikalisasi. Mulai semenjak 4.11, mulai semenjak 2.12 terjadi kriminalisasi ulama, kriminalisasi organisasi, kriminalisasi Islam. Ini yang terjadi. Apa buktinya? Nih, Juli 2017, Ormas, Perpu Ormas kemudian dimunculkan. Undang-undang Ormas sekarang sudah jadi. Kemudian ormas-ormas yang dikira kemudian Islami, yang kemudian menginginkan perubahan Islami, dibubarkan semuanya. Lalu kemudian diberangus. Ini bola panas Perpu Ormas. Nah, lalu kemudian muncul radikalisasi. Apa radikalisasi ini? Ini saya ambil sendiri dari pernyataan Pak Tito. Jadi saya nggak mengurangi, saya nggak menambah, supaya ibu-ibu memahami sekarang petanya ini gimana sih sebenarnya. Maka gini ceritanya. Kalau sekarang programnya adalah deradikalisasi, saya secara pribadi setelah melihat data-datanya itu sulit untuk tidak curiga bahwa deradikalisasi ini sebenarnya adalah deislamisasi. Kenapa bisa begitu? Coba lihat nih. Menurut Pak Tito, radikalisme itu kalau dilihat dari ilmu komunikasi ada 5 unsur. Berapa unsur? Jadi dia bilang begini, masalah di Indonesia adalah radikal. Dan radikalisasi itu, proses perubahan orang menjadi radikal itu ada 5. Nanti 5 ini kita lihat tunjuknya pada siapa. Jadi kita lihat. Oke, yang pertama adalah ada yang namanya sender, ada pengirimnya. Yang kedua ada receiver yang menerima pesannya. Yang ketiga ada pesannya. Yang keempat ada media untuk mengantarkan pesan. Yang kelima ada konteksnya. Bisa difahami sampai di sini? Oke, baik kalau gitu. Yang pertama apa? Ada sendernya. Pertama, strategi deradikalisasi adalah melemahkan sender. Jadi orang-orang yang dianggap radikal ini harus dilemahkan, didelegitimasi, gitu kan ya. Gimana caranya? Kita harus memiliki data yang sudah terekspos radikalisme, kemudian kita secara persuasif mengubahnya menjadi moderat. Itulah deradikalisasi. Lalu itu yang pertama. Jadi melemahkan orang-orangnya. Yang kedua, yang dilakukan adalah melemahkan ideologi yang mereka coba bawa dan dilawan dengan kampanye tandingan. Itu kata Pak Tito. Yang ketiga, bisa dilakukan dengan menetralkan segmen masyarakat yang rentan menerima paham itu. Keempat, melalui media penyampaian paham radikal itu kemudian diberangus medianya. Yang kelima, konteksnya diganti. Kurang paham? Oke, kalau gitu kita lihat. Melemahkan sender. Coba lihat zaman sekarang. Saya tuh bingung begini, Ibu sekalian. Saya masuk Islam 2002. 2002 saya masuk Islam, saya langsung berdakwah. Ketika saya berdakwah sampai 2000 berapa ya? Sampai 2014, sampai 2016 aman-aman saja saya dakwah, Ibu sekalian. Nggak ada masalah sama sekali. Ngisi di mana-mana, dari kemudian pemerintahan, kemudian sampai kemudian ke kampung-kampung itu semua saya isi. Baru 2016 itu saya dipersekusi. Baru di 2016 saya ngisi ditolak. Alasannya apa? Alasannya Masya Allah, anti Pancasila, anti NKRI, pembangkang negara dan sebagainya, teroris, dan kemudian menyebabkan ketegangan, kan gitu kan ya. Saya bilang begini, saya tuh ngisi ibu-ibu tuh banyak, tapi ibu-ibu tuh nggak ada yang protes pada saya bahwa saya menyebabkan ketegangan. Lah bapak-bapak malah proses saya menyebabkan ketegangan. Lah ini parah. Lah pertama-tama kita lihat setelah 2012, setelah 14, siapa yang dilemahkan? Para ulama. Ada yang dianggap mesum, punya fact chat mesum, kemudian dipermasalahkan habis-habisan. Lah sekarang lagi ada kasus tangis-tangis para pembesar partai, dan gitu kan ya. Gara-gara ada yang satu kemudian ketangkep, ada kemudian fotonya beredar katanya yang mirip kepada dia, itu separtai nangis semua.
Lalu kemudian yang dicari sama polisi siapa? Yang menyebarkan. Padahal ketika kasus fake chat mesum itu yang dicari adalah yang berbuat. Sampai kemudian sekarang masih ada di Arab, lalu kemudian belum bisa kembali lagi. Tapi ini kemudian masyarakat melihat semuanya. Yang dilemahkan siapa? Itu Zaitun Rasmin dituduh sebagai teroris, Bahtiar Nasir dituduh sebagai pencucian uang. Jadi ibu-ibu ketika nyumbang ke 411, nyumbang ke 212, itu pasca daripada 411 212, itu semua rekening-rekening itu yang tempat sumbangan itu dituduh sebagai tempat pencucian uang. Padahal ibu-ibu sering nggak nyumbang? Itu masjid-masjid keropak-keropaknya setiap Jumat diisi atau tidak? Tapi pernah nggak dituduh pencucian uang? Aneh. Jadi nyumbang sekarang bisa kena pasal pencucian uang. Sedekah sekarang bisa dianggap pasal pencucian uang. Yang didelegitimasi siapa? Ulama-ulama. Pengennya mereka apa? Pengennya mereka adalah ulama tidak lagi dijadikan panutan. Maka mereka selalu mencari kesalahan-kesalahan para ulama, memblow up kemudian kesalahan-kesalahan itu seolah-olah supaya ulama ini tidak layak lagi dipercaya. Apalagi barusan Ustadz Bahtiar Nasir minum kencing unta. Itu sesuatu yang biasa sebenarnya. Jadi sesuatu yang biasa, ada hadisnya, sesuatu yang lumrah, tapi begitu sebisa mungkin di blow up. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Rasis. Lah kenapa dipajang videonya ketika dia kemudian dipotong video mengatakan orang Cina nggak mungkin memasukkan setan karena orang Cina sudah setan. Dipasang fotonya di bawah, foto saya sama Ustadz Tengku Zulkarnain. Karena Ustadz Tengku Zulkarnain dan saya adalah Cina, kan itu kan ya. Bapak saya nelpon saya, itu betul apa Ustadz Somad menghina orang Cina, gitu kan ya. Saya ketawa, saya bilang, "Pi, saya itu orang Cina, dekat sama Ustadz Abdul Somad, itu guyonan saja." Seperti saya mengatakan begini, Anda mau apa nyantet George Bush zaman dulu kita ya. Anda mau nyantet George Bush nggak akan bisa. Lah kenapa? Jin Anda jin lokal, jin dia jin internasional, kan itu kan ya. Sama kayak gitu guyonannya. Lah kenapa kemudian seolah-olah Ustadz Abdul Somad rasis? Supaya apa? Delegitimasi. Mereka nggak mau bahwa Anda percaya pada ustadz-ustadz tadi. Yang terjadi malah sebaliknya. Ustadz Abdul Somad dituduh anti NKRI juga, dituduh anti Pancasila, suruh nyium bendera, malah yang datang membludak. Di Aceh yang datang 1 juta orang, Masya Allah. Ustadz-ustadz yang lain, Bahtiar Nasir, semakin kemudian dipersekusi, semakin kemudian banyak yang datang. Ini kemudian yang terjadi. Berarti kalau kita lihat deradikalisasi tadi, yang pertama strateginya adalah melemahkan orang-orang yang dianggap penyebab radikal. Sekarang dilemahkan siapa? Para ulama. Bisa dipahami ibu sekalian, terutama ulama-ulama yang mendukung 411 dan 212. Mereka dianggap intoleran, nggak boleh bilang kafir. Lah kenapa? Kalau bilang kafir kami tersinggung. Lah terus gimana caranya? Allahu Akbar, qul ya ayyuhal non muslim, kan begitu kan ya? Karena nggak boleh bilang kafir. Lah saya bilang gini, kafir itu adalah sebuah istilah dalam agama kita, bukan istilah mereka. Lah kalau mereka nggak suka bukan urusan kita. Contoh, saya bilang begini misalnya, saya ngisi pengajian anak-anak muda, terus saya tanya, siapa di sini yang jomblo? Angkat tangan. Tiba-tiba ada yang protes, Ustadz kami bukan jomblo. Lah kenapa? Kami single Ustadz. Lah apa bedanya? Sama-sama belum nikah. Anda tidak mau diomongin jomblo nggak ada masalah, karena itu istilah saya. Tapi istilah Anda pilih single nggak ada masalah. Sama kayak Islam, kafir itu istilah di dalam kami. Dan mengatakan Anda kafir bukan berarti kami membenci Anda. Bisa dipahami ibu sekalian, karena itu adalah sebuah istilah saja, bukan benci gitu loh maksudnya. Lah Allah kemudian tidak boleh kita benci orang kafir. Yang kita benci bukan orang kafirnya, yang kita benci apa? Kekufuran yang mereka lakukan. Ingat ya, karena kalau Allah memerintahkan kita benci orang kafir, nggak akan ada orang kafir di masanya Rasulullah karena sudah dibunuh habis semua. Tapi Allah tidak pernah memerintahkan kita benci orang kafir. Tapi ini balik lagi, semua yang berkaitan dengan ulama sekarang dilegitimasi. Sampai sekarang masih ada. Nggak boleh ngisi di satu tempat, kalau kemudian nggak boleh ngisi di tempat yang lain. Alasannya menebar kebencian dan sebagainya. Oke, lihat yang pertama cocok deradikalisasi tadi, cocok. Oke, kalau gitu kita yang kedua. Yang kedua, kampanye tandingan. Jadi kampanye tandingan. Jadi kalau ada misalnya kampanye Islam, kampanye Quran dan Sunnah, kampanye kembali pada syariah, mereka bikin kampanye tandingan. Apa kampanye tandingannya? Saya Indonesia, saya Pancasila, misalnya. Yang terakhir ada saya Indonesia, saya Pancasila, saya nabrak tiang listrik, saya masuk penjara. Ini adalah kemudian kampanye-kampanye. Sekali lagi gini, saya tidak ada masalah dengan Indonesia, saya tidak ada masalah dengan Pancasila. Sampai sekarang paspor saya Indonesia, saya warga negara Indonesia, KTP saya Indonesia. Pancasila dari dulu saya nggak pernah ada masalah. Tapi gini Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang tertentu yang mereka menjadikan ini sebagai kampanye tandingan untuk melawan kampanye Islam. Persis zaman dulu ketika PKI menggunakan Pancasila untuk melawan Islam. Bisa dipahami? Jadi dulu ada partai yang namanya PKI. Partai PKI ini punya pemimpin, salah satunya namanya DN Aidit. DN Aidit ini nulis satu buku judulnya Membela Pancasila. Jadi dia bilang ini, gue yang Pancasila, selain gue bukan Pancasila.
Jadi gini kampanyenya, cuma kami yang Pancasila, saya Indonesia, saya Pancasila. Walaupun Anda korupsi, walaupun Anda jahat, walaupun Anda bejat, nggak ada masalah. Yang penting Anda pasang profil picture, saya Indonesia, saya Pancasila. Berarti kalau misalnya Anda Indonesia, Anda Pancasila, Anda tidak boleh pakai agama. Paham sampai di sini? Ada kampanye tandingan di situ. Nah, coba aja lihat di sosial media semuanya seperti itu. Apalagi 3, netralkan potensi penerima paham radikal. Menurut survei yang mereka lakukan, yang paling banyak menerima paham radikal adalah mahasiswa dan juga anak-anak SMA. Maka mereka melakukan kampanye atas nama itu kepada anak-anak mahasiswa dan anak SMA. Nih, ada kuliah akbar aksi 4,5 juta mahasiswa yang sampai sekarang nggak tahu siapa yang ngadain. Loh, siapa yang ngadain? Itu kan sudah jelas perguruan tinggi. APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Indonesia, menolak. Kami tidak pernah ngadain yang kayak begini. Lalu siapa yang ngadain? Dosen-dosennya katanya. Ini masif sekali, diadakan seluruh negeri dan dibantu oleh penguasa. Dan banyak sekali kemudian dana-dananya. Nah, apalagi kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, kendalikan media. Ibu-ibu, sekarang ibu-ibu sudah nggak akan lagi bisa mengakses di Instagram, nggak akan bisa lagi mengakses di Facebook yang berbau-bau FPI dan Habib Rizik. Saya sudah coba, jadi saya coba posting saya pengen berjumpa dengan Habib Rizik. Itu tiba-tiba hilang postingan saya, dihapus. Lalu kemudian saya ganti, saya pengen bertemu dengan HRS, dihapus juga. Saya pengen bertemu dengan pengen bertemu dengan Habib RS, baru aman sekalian. Jadi sudah berapa kali postingan tentang FPI hilang, postingan tentang Habib Rizik hilang, ada fotonya Habib Rizik hilang, ada kemudian LGBT hilang. Facebook saya 4,1 juta follower, sudah ada centang birunya. Kemarin disuspend 1 kali 24 jam gara-gara apa? Posting LGBT. Jadi benar-benar Facebook bilang ini melanggar community guidelines, kemudian harus dihapus 2 postingan ini dan Anda disuspend 1 kali 24 jam gara-gara posting LGBT. LGBT dengan kemudian yang dikatakan teroris seperti bendera tauhid, lebih bahaya mana? Bendera tauhid atau LGBT? Tapi sekarang LGBT nggak boleh lagi dibahas. Anda pasti disuspend kalau seandainya Anda kemudian bahas tentang LGBT. Semua yang berkaitan dengan Islam, Anda pasang profil picture La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, akan dihapus juga. Nah, kenapa? Karena pemerintah sudah punya kunci untuk kemudian tadi menghapus akun-akun atau menghapus postingan-postingan yang dianggap berbahaya. Sekarang sudah dilantik Badan Siber Nasional. Yang pertama-tama yang kemudian membuat heboh dengan kata-kata hoax membangun. Nah, Masya Allah. Jadi memang dari dulu begitu. Jadi ini kemudian mereka kendalikan. Cocok dengan program 5 tadi yang disebutkan di awal. Jadi program deradikalisasi ini bukan kena pada siapapun, semuanya kena kepada orang muslim. Sedangkan di Papua kemarin ada kelompok bersenjata yang sudah makar, bukan rencana lagi, sudah makar, tapi dibilang apa? Ini adalah kelompok kriminal bersenjata. Sementara ada kemudian orang ditangkap karena menghina ibu presiden, di rumahnya ada bendera tauhid, dikatakan apa? Di rumahnya yang menghina ibu presiden terdapat bendera HTI atau bendera radikal, kan itu kan ya. Nah, ini kemudian dikatakan framing lagi, stigmatisasi lagi. Yang kelima, netralisir konteks dengan membuat jangan lama-lama, betul gimana? Dengan membuat survei dan kemudian pendapat ahli, kan itu kan ya. Nah, gini kemudian contohnya. Nah, coba lihat nih. Ini tadi acara mahasiswa tadi, acara yang 4,5 juta tadi. Coba lihat. Ini pendapat para ahli tentang masalah radikal. Apa di situ? ISIS, HTI, HTI. Yang pengen dikatakan apa? HTI itu ISIS. Jelasnya stigmatisasinya begitu. Ini contohnya yang mau dilakukan. Apalagi FPI kemarin. Menggerebek pesta narkoba, tapi framingnya di media apa? FPI meminta duit 200.000. Masya Allah. Ini kadang-kadang bukan kita bela FPI, bukan kita bela FPI. Maksudnya gini, setiap yang sekarang mau bela Islam pasti kena kasus, pasti ada sesuatu yang pada mereka yang dikasuskan. Nah, inilah kemudian program deradikalisasi tadi. Tapi sebaliknya, ketika ada yang mencoba untuk mengembangkan program selain Islam, pasti didukung. Contoh, pernah kenal yang namanya Dedek yang suka nulis kemarin? Yang terkenal? Ah, itu namanya. Kenal? Nah, coba lihat. Itu katanya tulisannya bagus. Kenapa dikatakan tulisannya bagus? Tulisannya judulnya Islam Warisan. Pernah dengar Islam Warisan? Intinya apa? Intinya dibilang gini, Anda jangan bangga kalau jadi orang Islam, karena Islam Anda itu cuma Islam warisan. Gak usah dibanggakan, karena kita tidak pernah milih untuk jadi seorang muslim. Jadi jangan dibanggakan. Al-Quran gak usah dijadikan sebagai patokan.
Kita tuh yang penting hidup tuh adalah berbangsa, bernegara, yang penting kita menghormati satu sama lain, gak usah pakai Al-Quran. Itu kata-kata dia. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ternyata plagiator. Tapi diundang kemana-mana, diundang ke TV, ke Kemenak, diundang ke istana untuk menunjukkan apa? Bahasa yang pengen disampaikan dalam kasus ini adalah, yang pengen disampaikan, kalau Anda pengen jadi seorang pemuda atau pemudi yang berprestasi, maka Anda jangan bawa-bawa Islam. Tapi kalau Anda bawa Islam, Anda nggak akan pernah diundang kemana-mana. Bisa dipahami sekalian. Bahkan ditolak di mana-mana lagi ada. Sedangkan di orang-orang Islam, ada yang menghafalkan Quran 4 tahun, ada yang menghafal Quran 6 tahun, tapi nggak pernah dianggap prestasi. Betul begitu? Karena yang dianggap prestasi adalah sekarang yang dianggap kebinekaan, keberagaman, nggak usah bawa-bawa agama, yang penting hidup bernegara. Bisa dipahami sekalian sampai di sini? Oke, kalau gitu kita lihat lagi. Nah, maka kemudian muncul yang namanya deradikalisasi. Nah, ini bendera HTI ditemukan di rumah penghina ibu negara. Kapolri isu Rohingya digoreng untuk menyerang pemerintahan Jokowi. Kadang-kadang saya jadi bingung, menolong teman kita sendiri aja dikatakan menggoreng, gitu kan ya. Rohingya lagi diserang, Rohingya lagi kemudian dibantai sama pemerintah sendiri. Kita ngumpulin uang, lalu kemudian bilang kemudian sama mereka, ini adalah bantuan dari kami. Lalu kita bilang harusnya pemerintah kemudian peduli pada di situ. Dikatakan itu menggoreng untuk menjatuhkan pemerintahan. Saya bingung, saya nggak kepikir begitu sebelum dia yang ngomong, kan itu kan ya. Nah, saya nggak kepikir sama sekali. Tapi seolah-olah semua yang dilakukan oleh umat Muslim kalau berdasarkan Islam itu pasti dipermasalahkan. Apalagi nih, kemudian kita sikat dulu ormas radikal, jangan sampai berkembang. Menteri Agama imbau masyarakat tidak kucilkan LGBT. Tapi kalau rohis diawasi, itu sekalian. Nah, ini permasalahan besar. Nah, apa yang bisa kita lihat? Yang terakhir, coba lihat yang terakhir. Ini survei PPM UIN. Survei daripada PPM UIN Syarif Hidayatullah. Ustadz yang paling radikal, lihat sebelah kiri. Ustadz yang paling radikal. Kira-kira siapa ustadz yang paling radikal? Yang pertama siapa? Habib Rizik. Lihat lagi ya, terkait 411-212. Iya, yang kedua siapa? Bingung saya. Kok saya bisa termasuk yang paling radikal, dari mana ceritanya? Orang saya kemana-mana aja orang bilang, Ustadz kayaknya sorry, mas kayaknya salah tempat, mas, ini tempat pengajian bukan boy band. Paham itu sekalian? Jadi pengikut saya itu imut-imut kan itu kan ya. Yang saya bahas udah putusin aja, yuk berhijab. Tiba-tiba saya jadi ustadz radikal nomor 2. Yang nomor 3 Abu Bakar Ba'asyir. Kalau saya ketemu Abu Bakar Ba'asyir, mungkin saya sudah ditempeleng sama beliau. Lalu dia bilang, kamu nih ngapain sih yang kamu lakukan sehingga kamu ditakuti seperti ini, gitu kan ya. Sedangkan Ustadz Abu nomor 3, nomor 4 Bahtiar Nasir, nomor 5 Tengku Zulkarnain. Pas saya kasih tahu kepada Ustadz Abdul Somad ketika dia datang ke Jakarta, Ustadz, lihat Ustadz, ini 5 Ustadz paling radikal di Indonesia. Bayangkan Ustadz, saya nomor 2, nomor 3 siapa? Dia bilang Bahtiar Nasir. Nomor 4 siapa? Nomor 3 siapa? Abu Bakar Ba'asyir. Nomor 4 siapa? Bahtiar Nasir. Nomor 5 Tengku Zulkarnain. Lalu Abdul Somad bilang begini, gimana caranya masuk daftar tuh? Gimana caranya bisa masuk daftar ini? Terakhir ketika dia ditolak di PLN, saya bilang gini, kayaknya sekarang kalau disurvei lagi, anu sudah di atas saya ini kayaknya. Lah kenapa? Ternyata menurut survei mereka, radikalisasi itu paling banyak ditemukan di sosial media. Maka saya masuk daftar nomor 2 di sini karena follower saya di sosial media paling banyak, yang kemudian mempengaruhi anak-anak muda. Nah, sekarang Ustadz Abdul Somad sudah 1 juta juga. Makanya saya bilang, nanti kalau disurvei lagi kayaknya antum masuk nomor 1 di situ. Lah kenapa? Karena dia sekarang paling berpengaruh di Indonesia, gitu kan ya, selain Ustadz Adi Hidayat dan yang lainnya. Nah, saya masuk nomor 2 kenapa? Karena mereka katakan yang namanya radikalisasi dimulai di sosial media. Yang main Instagram, yang main sosial media, yang main Facebook akan lebih radikal. Dengan kata lain, apa ciri-ciri radikal? Mereka bilang, ciri-ciri radikal adalah pengen menerapkan aturan Islam. Itu radikal. Saya dipahami sampai di sini, Ibu sekalian. Jadi yang diinginkan oleh penguasa pada zaman sekarang adalah Anda tidak boleh terima Islam. Anda tidak boleh untuk ngomong Islam. Kalau Anda ngomong Islam, Anda bakal bahaya. Kalau Anda nggak mau ngomong Islam, bagus. Bisa dipahami sampai di sini? Karena kepentingan apa? Kepentingan pengen berkuasa kembali. Bisa dipahami ya? Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Nah, sedangkan ada ustadz moderat gitu kan ya, ada ustadz salafi kan gitu kan ya. Lah yang moderat siapa? Yang selama ini dianggap tidak termasuk keras dalam masalah 411-212, terutama mengkritik masalah pemerintahan. Jadi kira-kira begitu. Oke, kalau gitu kita lihat. Nih, ini kemudian yang dibentur-benturkan. Tauhid dibenturkan dengan yang namanya NKRI harga mati. Al-Quran As-Sunnah dibenturkan keberagaman. Jihad dibenturkan dengan Pancasila. Khilafah dibenturkan intoleransi. Dakwah radikalisme, syariah sara, Islam Nusantara demokrasi. Ini kemudian dibentur-benturkan. Jadi seolah-olah gini, kalau Anda mau yang kiri, Anda nggak bisa yang kanan. Bisa dipahami ya? Jadi contoh, mengucapkan selamat Natal boleh atau tidak? Oh, berarti Anda intoleransi. Paham sampai di sini? Jadi kalau Anda mau ikut yang sebelah kiri, seolah-olah Anda nggak bisa yang sebelah kanan. Tapi kalau Anda mau yang sebelah kanan, Anda nggak boleh pakai yang sebelah kiri.
Makanya kalau misalnya saya menyerukan Al-Quran dan As-Sunnah, berarti saya anti Pancasila. Kalau saya menyerukan khilafah, berarti saya anti NKRI. Jadi paham ya, seolah-olah kemudian dianggap bertentangan, seolah-olah nggak boleh bersatu satu sama lain. Padahal ibu-ibu sekalian, kalau bisa kita lihat nih, ternyata mulainya isu-isu kayak begini, pembentur-benturan kayak begini, mulainya dari kapan? Ini datanya dari tahun 2014. Kapan 2014? Ada apa yang terjadi pada 2014? Ganti penguasa. Maka muncul kemudian isu radikalisme, muncul isu NKRI harga mati, yang kemudian harus dibentur-benturkan dengan umat Islam. Seolah-olah umat Islam itu tidak boleh Islam sekaligus Indonesia. Seolah tidak boleh Indonesia sekaligus Islam. Jadi kita gitu. Oke, kalau gitu kita lihat lagi ibu sekalian. Nah, inilah namanya Ghazul Fikr, perang pemikiran. Karena kenapa? Jadi gini Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian khususnya. Orang barat, mereka itu punya satu senjata yang sangat berhasil pada zaman sekarang, yang nggak pernah mereka ketemukan zaman dulu ketika mereka masih perang melawan kaum muslimin. Dulu mereka nggak suka kita, mereka perangi kita. Tapi ketika mereka perangi kita, mereka menang atau kalah? Nggak pernah menang sejarahnya. Lah kenapa? Mereka lihat apa yang menjadi masalah. Mereka akhirnya mengetahui masalahnya adalah yang kita takuti justru yang mereka cari. Apa yang kita cari? Ketika berjihad, yang kita cari adalah mati. Yang mereka cari balik lagi hidup, gitu kan ya. Maka itu yang menjadi masalah, kata dia. Yang mereka cari, yang kita takuti. Maka mereka cari tahu dari mana mereka ini punya semangat begitu. Akhirnya mereka dapat Al-Quran, As-Sunnah. Dua itu. Ini yang menyebabkan kaum muslimin punya ruh ketika berjuang. Maka mereka buat bagaimana caranya kaum muslimin meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah atau meninggalkan Islam. Caranya adalah dengan cara mereka buat namanya pemikiran Ghazul Fikr tadi, perang pemikiran. Contohnya seperti apa? Ini contohnya. Dia tahu dia nggak bisa mengubah Al-Quran, dia tahu dia nggak bisa mengubah hadis, tapi dia bilang begini, betul ada hadis, tapi kan itu kan 200 tahun yang lalu. Paham? Jadi kemarin yang abu-abu yang ngomong di salah satu acara debat itu, nah itu bukan pemikiran baru, itu pemikiran lama, namanya pemikiran orientalisme. Sudah ada semenjak berapa ratus tahun yang lalu, sudah dibuat dari tahun 1300. Jadi dari tahun 1300 mereka bilang begini, kalau anda ketemu muslim mau menghancurkan seorang muslim, maka formulanya begini, bilang pada mereka hadis itu ada tapi sudah 200 tahun yang lalu semenjak Rasulullah wafat, jadi tidak bisa dipercaya sama sekali. Kalau Al-Quran, gimana caranya membuat orang muslim menjadi ragu dengan Al-Quran? Kata-katanya begini, Al-Quran memang ada tapi itu kan dari Allah. Coba lihat logikanya, berbahaya atau tidak? Lihat ya logikanya. Al-Quran kan kalamullah, betul? Kalau kalamullah beda dengan kita, karena kita kalam makhluk. Kalau kita perkataan makhluk, Al-Quran perkataan Allah. Karena Al-Quran kalamullah, lalu kemudian manusia tidak pakai kalamullah tapi kalam makhluk, maka manusia tidak bisa mengerti kalamullah. Maka hanya Allah yang boleh menafsirkan Al-Quran, bukan para ulama. Ingat ini kata-kata siapa? Nah, temannya juga, gitu kan ya, yang acara debat itu juga. Lah maka sama, inilah yang namanya sekularisasi tadi, supaya kaum muslimin tidak pakai lagi Al-Quran, supaya tidak pakai As-Sunnah. Kata-katanya apa? Melalui kayak tadi, ada tuh penafsir Al-Quran tapi tidak mewajibkan kerudung, jadi kerudung tuh nggak wajib. Ya kayak begini-begini. Ini modelnya perang pemikiran seperti ini. Oh, mendingan yang mana? Mendingan kafir jujur atau muslim korup? Nah kayak gini-gini. Bisa dipahami ibu sekalian, perang pemikiran. Jadi yang diserang tuh ini, dalamnya ini, bukan orangnya. Karena kalau orangnya diserang pasti menang orangnya. Tapi kalau ini yang diserang, habis kayak sekarang. Maka coba kita lihat, Jakarta pemilih kemarin penista agama ada berapa? 42%. Itu adalah 42% lebih banyak laki-laki atau ibu-ibu? Ibu-ibu paling banyak kemudian ngefans sama dia. Artinya apa? Tugas ibu-ibu sekarang berat. Karena kenapa? Karena Allah kasih ibu-ibu tugas yang lebih berat sesuai yang saya katakan tadi. Karena ini adalah masanya mak-mak, the power of mak-mak. Jadi kira-kira. Nah, oke kalau gitu bagaimana perang pemikiran? Nih, kata misalnya William Ewart Gladstone, dia mengatakan, so long as there is this accursed book, dia bilang selama ada buku terkutuk ini sampai pegang Al-Quran, maka selama-lamanya tidak akan pernah ada kedamaian di dunia dibanting kemudian Al-Quran sama dia. Saking bencinya dia kemudian sama Islam pada saat itu. Ini dilakukan pada tahun 1800-an. Ketika orang-orang muslim senantiasa mendapatkan kemenangan pada saat itu. Lalu kemudian apalagi kata-kata dia? Nah ini kemudian, sorry, kita lewatkan saja terus. Nah ini adalah kemudian yang diserang sama mereka. Islam punya 3 pilar ibu-ibu sekalian. Pilar pertama adalah pilar pribadi atau individu. Yang diserang adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pilar ukhuwah, yang diserang adalah ukhuwahnya, pilar umat. Yang ketiga, pilar negara, yang diserang adalah khilafahnya. Betul nggak sekarang 3 ini semuanya diserang? Ukhuwah sekarang jadi masalah atau tidak? Masya Allah.
Dan tiba-tiba kemudian para ulama-ulama lagi bersatu, tiba-tiba ada ulama yang nggak mau bersatu kemudian ngikut kepada yang lain. Tiba-tiba ada ulama yang melawan kemudian orang-orang muslim sendiri. Tiba-tiba ada ulama yang kemudian menyakiti orang muslim sendiri. Kita dipecah belah, kemudian diadu satu sama lain. Makanya saya bilang sama semua orang, saya tahu ketika saya di mana-mana yang nggak suka sama saya ada dari kelompok-kelompok tertentu. Tapi saya selalu bilang sama orang-orang muslim, jangan balas mereka. Jadi ingat ya ibu-ibu ya. Jadi kalau di sosial media kita tahu ada kelompok-kelompok yang kadang-kadang kelompok ini senantiasa nyerang kaum muslimin. Tapi bagaimanapun mereka adalah muslim. Jangan serang balik mereka. Karena kalau ibu-ibu kemudian serang balik mereka, kita berantem di sosial media, yang ketawa siapa? Yang punya agenda. Karena beberapa orang nggak tahu kalau mereka dimanfaatkan. Bisa dipahami ya. Jadi ada satu kelompok misalnya kerjaannya bubarin pengajian terus, kerjanya bikin masalah terus. Sudah, nggak apa-apa, jangan kemudian dibalas. Karena kalau dibalas nanti ada yang menang. Siapa yang menang? Orang yang nggak suka orang muslim bersatu. Maka mereka tetap saudara kita. Jangan dibalas, jangan apalagi dibuat kekerasan. Karena mereka tetap saudara kita. Bagaimanapun juga, ukhuwah harus tetap dijaga. Oke, kalau gitu kita lihat. Lalu bagaimana kemudian bisa kita lihat lagi tentang yang lain? Nah ini. Jadi kalau Islam itu punya ideologi, ibu-ibu sekalian, maka ada konsep, ada metode. Konsepnya berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah tidak bisa diserang. Lah ini metodenya ini yang diserang. Apa yang diserang? Khilafah, syariah, dakwah dan jihad, itu yang diserang. Dan itu yang kemudian dikriminalisasi atau distigmatisasi jelek. Ini yang kemudian terjadi sekarang. Oke, balik lagi ke Islam dan Indonesia. Bapak ibu sekalian, terutama ibu-ibu sekalian, saya pengen tanya, apa sih yang membuat Indonesia ini berharga bagi kita? Kira-kira apa yang membuat Indonesia berharga bagi kita? Karena cuma pulau-pulaunya banyak? Karena tanahnya luas, karena lautnya kaya, karena sumber daya alamnya banyak. Apa? Karena muslim terbesar. Kenapa sih Islam ini berarti bagi kita? Coba saya ceritakan sedikit perjalanan Indonesia. Sebelum ada Indonesia, ada proklamasi kemerdekaan, betul? Yang mengucapkan proklamasi siapa? Bung Karno. Pertanyaannya, Indonesia pas diproklamasikan itu kental dengan Islam atau tidak? Oke, kalau gitu kita lihat kental dengan Islam atau tidak. Ini ceritanya, kisah perjalanan sebelum Indonesia merdeka. Jadi ceritanya begini, ketika sudah didapatkan Indonesia merdeka, itu ada pertanyaan sama orang, kalau kita sudah mau merdekakan Indonesia, tim namanya BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Badan Persiapan untuk Badan titik-titik untuk persiapan kemerdekaan Indonesia, gitu kan, BPUPKI. Nah, itu kemudian setelah dibentuk dengan kepanitiaan itu, maka kemudian mereka mengatakan kalau kita pengen merdeka, dasar negaranya apa? Kira-kira negara kita berdasarkan apa? Mereka kemudian ribut, mereka kemudian debat. Akhirnya debat ini diwakilkan kepada namanya Panitia 9. Pada siapa? Panitia 9. Kenapa namanya Panitia 9? Karena Panitia 9 ini ada 5 daripada orang-orang nasionalis dan ada 4 dari orang-orang Islam. Mereka berdebat, akhirnya mereka kemudian mengatakan kemudian masing-masing pendapatnya. Contoh, ini Muhammad Yamin 29 Mei 1945 mengatakan bahwa yang namanya dasar negara kita atau disingkat dengan Khomsah Konun dalam bahasa Arab, Khomsah 5, Konun undang-undang. Berarti undang-undang kita yang 5, dasar negara kita yang 5 adalah menurut Muhammad Yamin peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Kemudian ganti Pak Karno yang kemudian berkata, apa kemudian dasar negara kita? Pak Karno mengatakan kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan. Ini yang kemarin dipermasalahkan. Karena kenapa dalam pembelajaran tesis ya kalau saya nggak salah Habib Rizik itu yang kemudian dikatakan kenapa Bung Karno menaruhnya paling bawah. Nah, ketuhanan paling bawah, tapi dikatakan dengan bahasa agak kasar. Nah, sehingga kemudian dipermasalahkan kemarin, tapi nggak ada masalah. Itu adalah kemudian ceramahnya Bung Karno. Ini usulan Bung Karno tentang Khomsah Konun tadi. Sementara para ulama berkata begini, kami pokoknya sepakatnya dasar negara kita adalah Islam. Jadi dasar negara kita adalah Islam. Langsung orang-orang dari Indonesia Timur protes. Misalnya contoh Mr. Alexander Amaramis. Kalau syarat Islam kami nggak setuju, karena kami bukan Islam. Lalu bagaimana kami mau menerapkan syarat Islam? Ya sudah, ulama-ulama bilang kalau begitu gak usah syarat Islam, tapi adalah kewajiban melaksanakan syarat Islam. Sama aja.
cuma beda kata-kata aja. Tadi kemudian syarat Islam, sekarang menjalankan syarat sama aja. Ya sudah, Bung Karno kemudian menengahi. Gini saja, kalau begitu sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya saja. Nah gimana kalau begitu? Alexander Amaramis mengatakan kami setuju 200%. Lah kenapa? Karena yang menerapkan itu cuma pemeluk-pemeluknya saja, kami tidak termasuk. Maka tanggal 22 Juni terkenal namanya Piagam Jakarta, bahwa sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lihat, ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tujuh kata di dalam Piagam Jakarta yang hilang. Tiba-tiba ibu-ibu sekalian, 18 Agustus jadi begini. Coba lihat yang paling kiri, kanan bawah. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, yang mana yang hilang? Dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Loh kok bisa hilang? Sampai sekarang menjadi misteri. Sampai sekarang menjadi misteri. Lah kenapa? Ulama-ulama sudah mengatakan kesepakatan itu adalah yang pertama silanya seperti Piagam Jakarta. Tiba-tiba kok berubah 18 Agustus? Sampai seorang Muhammad Nasir pernah mengatakan 17 Agustus kita memuji Allah karena kita dimerdekakan. Sedangkan 18-nya kita beristighfar. Gara-gara apa? Ternyata dasar negaranya hilang syarat Islamnya. Padahal kental sekali negara ini dengan syariat Islam. Pejuang-pejuangnya muslim semua, hampir semua. Ada yang mengatakan, Ustaz, oh bukan muslim semua, ada juga selain Islam. Iya, tapi nggak banyak. Paham Bapak-Ibu sekalian? Nah, umat muslim yang saham terbesarnya tiba-tiba hilang. Sampai sekarang kemudian masih menjadi misteri. Mau diceritakan kira-kira misterinya seperti apa? Jadi gini ceritanya.